Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tema tentang poster. Ya, poster ini adalah materi poster ini adalah salah satu tema atau salah satu materi dari mata kuliah komputer grafis yang diberikan kepada mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Oke, kita mulai. Apa sih poster itu ya? Kalian bisa lihat sebagai ilustrasi yang ada di sebelah kanan itu ada berbagai macam poster, di mana poster itu adalah desain dua dimensi pada selembar kertas yang berguna untuk menyampaikan informasi dan atau membujuk audiens gitu ya. Repetisi poster di seluruh sudut kota ini sebagai teror kepada audiens. Nah, kalian bisa lihat di sana biasanya umumnya ketika orang menempel poster itu tidak hanya satu lembar di satu tempat, tapi akan ada berlembar-lembar bahkan sampai puluhan lembar di dalam satu tempat. Kalian bisa amati di sini untuk poster yang sama, ini poster pilkadal ini ya, pilihan kadal gitu ya, pilkadal. Nah, ini untuk satu poster ini biasanya ditempel beberapa kali di tempat yang sama. Ini apa? Adalah sebagai repetisi atau pengulangan. Ini juga sama di sini, bahkan puluhan nanti di sini ya. Kalian bisa lihat. Oke. Fungsi poster itu ada dua. Yang pertama itu to inform, yang kedua adalah to persuade. Kalau to inform itu adalah bersifat memberikan informasi. Misalnya contohnya ini adalah informasi mengenai poster yang berisi informasi jadwal F1 di tahun 2016, yang mana bulan Maret ada di Australia tanggal 20, di Bahrain tanggal 3 April, di Cina tanggal 17 April, dan seterusnya. Nah, karena ini temanya adalah F1, maka ilustrasi yang ada di sana tentunya yang sesuai. Nah, ini adalah gambar mobil F1. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu persuade, yaitu untuk membujuk. Nah, ini great sale ya, diskon XD%, yaitu apa? Diskon sampai 80%. Siapa yang tidak tergiur dengan diskon 80% ini? Orang yang tidak punya niat untuk membeli sesuatu menjadi tergiur. Lelang harga 50.000, masa iya ada perangkat elektronik harganya 50.000, ada kulkas 50.000, kan orang menjadi. Nah, dengan adanya poster ini orang itu menjadi, oh iya ternyata ada promo, oh iya ada diskon dan seterusnya, maka orang itu menjadi terpengaruh itu ya untuk membelinya, atau paling tidak mengkepoin untuk cari tahu lebih banyak mengenai poster, informasi yang ada di poster tersebut. Kemudian yang berikutnya, cara poster ini pada awalnya digunakan untuk mengkomunikasikan informasi singkat gitu ya, membuat pengumuman, mempublikasikan berita dan acara itu biasanya ya, serta untuk mempromosikan barang dagangan. Nah, kalian lihat itu adalah yang ada di sebelah kanan, poster yang dibikin tahun 1850 itu ya, isinya tulisan semua. Nah, itu pada tahun 1900 itu poster warna-warni menawan hati pemirsa dan juga pembuatnya. Nah, sejak saat itu poster ini menjadi salah satu alat komunikasi visual dan seni ya. Jadi selain untuk komunikasi juga menjadi karya seni. Nah, ini contoh poster yang ada di tahun 1900-an ini ya. Jadi sabun Sunlight itu sudah ada sejak 1900-an. Sabunnya itu sabun Sunlight yang sampai sekarang masih ada, yang diproduksi oleh Unilever itu. Nah, kemudian itu ada poster, orang sedang melihat poster, kalian bisa lihat. Nah, ini ada poster yang fenomenal yang sampai sekarang masih sering muncul, I want you for US Army. Ini adalah bagaimana untuk membujuk orang itu menjadi tentara di Amerika pada waktu itu. Fungsi poster ya, poster ini harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks ya. Nah, poster bersaing untuk mendapatkan perhatian dengan poster di sekitarnya, juga bersaing dengan papan luar ruang gitu ya, juga dengan neon box dan juga dengan materi visual yang lain. Kalian bisa lihat ini ada hutan baliho itu ya. Kalau kalian misalnya bikin poster kecil di sini nggak menarik, tentunya orang akan lebih melihat yang banyak, yang besar ini. Apalagi ini ya, kalau yang tidak mencolok tentunya tidak akan terbaca. Nah, itu ya, ini adalah hutan poster atau hutan baliho. Poster barikade, terkadang poster ini diterapkan sebagai poster barikade ditempel secara masif di satu tempat. Kalian bisa lihat
Nah, ini untuk orang yang sama ditempel berkali-kali, apalagi ini ya. Nah, desain poster ini harus mencerminkan konten pesan yang ingin disampaikan. Apa ini? Turn bad fat into good shape. Nah, jadi di sana itu ya sebenarnya bagus itu ya roti, tapi di sana itu ternyata menjadi figur seseorang, body six pack gitu ya. Nah, itu ini pesannya akan mengena. Kemudian this is me ya, penampil ini dapat mengidentifikasi poster sebagai ekspresi individu. Kalian bisa cek di kamar kalian sendiri poster apa yang nempel, tentunya sesuai dengan preferensi kalian, entah itu hobi ya, kesukaan, musik, kemudian apapun di sana itu biasanya akan sesuai ya, posternya itu sesuai dengan karakter kalian itu ya. Demikian juga kalau ini poster yang ada di pondok ya seperti ini, misalnya ini ya, jajaran baju milik kawan-kawan itu ya. Nah, ini ya yang ada di pondok ya poster-poster tokoh-tokoh kiai, ulama gitu ya, cantelan baju berjajar gitu ya. Nah, ini adalah menyesuaikan karakter dari seseorang. Poster sebagai karya seni ya, banyak yang menganggap beberapa poster ini menambah komunikasi visual, karena sehingga di sana itu banyak pameran seni ya, pameran poster. Kalian bisa lihat di sini pameran poster. Kenapa ya? Karena memang itu collectible ya, layak untuk dikoleksi. Hubungan emosional sebagai komunikasi yang berkesan, poster ini berpotensi menjalin hubungan emosional dengan audiens. Bagaimana seseorang itu bisa kemudian hanya di dalam poster itu tertarik kepada desain poster yang memang artistik, nyeni, tidak hanya informasi tapi memang memiliki nilai seni, itu poster. Oke, itu penjelasan singkat mengenai poster ya. Nah, sekarang untuk tugasnya desain poster iklan layanan masyarakat. Yang pertama, pilihlah salah satu masalah sosial, misalnya pengangguran, TKI, kesehatan, gepeng, pornografi dan seterusnya. Cari referensi ilustrasi yang berhubungan dengan tema yang kamu pilih. Kemudian langkah kedua, carilah konsep ide kreatif sesuai dengan tema. Cantumkan lembaga mitra yang berkompeten dalam terhadap pesan yang akan disampaikan, misalnya terkait dengan urbanisasi, nanti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, terkait dengan TKI ya, Kementerian Tenaga Kerja ya, tema kesehatan berarti nanti Kementerian Kesehatan, logo Dinas Kesehatan itu ya. Nah, narkoba nanti misalnya oleh Badan Narkotika atau oleh kepolisian, HIV/AIDS misalnya oleh kesehatan, LGBT misalnya oleh institusi agama, terorisme oleh Polri misalnya, dan seterusnya. Itu ya, cari logo-logo itu untuk mendukung. Buatlah desain menggunakan aplikasi Inkscape atau GIMP dengan ukuran kertas A3 ya. Tugas dikembalikan dalam bentuk PDF. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi poster. Silahkan kalian bisa desain itu ya. Kemudian ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang ingin didiskusikan, silakan nanti bisa kita diskusikan di grup atau kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.